Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat bersama keluarga di rumah. Saat ini saya sedang berada di rumah, tepatnya di dapur. Namun tidak masak loh. Seperti biasanya, kita akan belajar matematika. Karena matematika itu menyenangkan. Tujuan belajar kali ini dengan mengamati video animasi kartun, anak-anak bisa memahami komponen, tabung, dan kerucut. Kalian sudah tahu kan tabung itu seperti apa? Anak-anak, ini adalah gambar tabung. Pernah melihatnya? Kalau yang ini namanya kerucut. Nah, sekarang sebutkan 4 benda yang ada di dapur dan di rumahmu yang berbentuk tabung. Kemudian sebutkan lagi 4 benda yang pernah kamu temui dan berbentuk kerucut. Agar kalian lebih memahami komponen dari tabung dan kerucut, sekarang silakan lebih fokus lagi mengamati penjelasan berikut ini. Sekarang kita akan belajar cara menggambar tabung. Langkah pertama, kalian buat garis lurus sepanjang 3 cm seperti ini ya. Langkah selanjutnya, kalian membuat garis seperti ini sepanjang 4 cm, garis lagi 4 cm, kemudian tutup menjadi gambar persegi panjang ya. Langkah selanjutnya, buatlah gambar seperti ini berupa oval. Nah, seperti ini ya, menjadi alasnya tabung. Kemudian juga yang di atas sama menjadi tutupnya tabung. Langkah selanjutnya, anak-anak silakan dihapus garis ini, juga dihapus garis ini, sehingga bangunnya menjadi tabung ya. Nah, seperti ini ya. Ini namanya radius atau jari-jari. Kalau ini namanya diameter. Ini jari-jari karena setengahnya. Seperti dulu ketika kita belajar luas lingkaran ya. Sedangkan ini adalah tingginya, tinggi tabung. Atau ini tingginya tabung ya. Baik, begitu cara menggambar tabung. Sekarang kita lanjutkan mana yang disebut rusuk. Ada yang tahu? Ya, rusuk tabung seperti ini. Nah, ini adalah rusuk tabung. Kemudian, nah ini ya, ini juga rusuk tabung. Ingat anak-anak, rusuk merupakan perpotongan dua sisi. Jadi rusuk ini perpotongan antara sisi yang ini lengkung dan sisi yang berupa lingkaran ya. Sedangkan ini bukan rusuk, tapi ini sebenarnya adalah garis lengkung ya. Ya. Berarti rusuknya ada berapa ya? Ada 2 ya, 2 rusuk berbentuk lingkaran. Kita lanjutkan sekarang ke mana yang disebut sisi ya, sisi tabung. Sisi merupakan bidang yang menutupi bangun ruang ya. Nah, ini sisinya berbentuk lingkaran ya, bagian bawah, kemudian berbentuk lingkaran bagian atas, dan ini yang menutupi sering disebut dengan selimut tabung. Jadi tabung memiliki 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berbentuk lengkung atau sering disebut selimut.
Kesimpulannya, tabung memiliki 3 sisi. Berikutnya yang kita pelajari adalah mana yang disebut titik sudut. Ingat, titik sudut merupakan perpotongan 2 rusuk atau lebih. Rusuk, punya rusuk lah tadi, punya ya, rusuknya ini. Berpotongan apa tidak? Oh, ternyata tidak berpotongan dengan rusuk yang lainnya. Berarti tabung tidak memiliki titik sudut. Berikutnya, manakah yang disebut diagonal bidang sisi? Punya tidak tabung ya? Ternyata tidak punya diagonal sisi ya. Berikutnya, manakah yang disebut diagonal ruang? Punya tidak tabung diagonal ruang? Ternyata tidak punya. Manakah yang disebut bidang diagonal? Ternyata tabung juga tidak punya. Nah, dari semua yang kamu pelajari tadi, silakan kalian isi tabel tugas 3. Tentukan banyaknya komponen tabung, mulai dari rusuk sampai bidang diagonal. Silakan kalian tulis di buku catatan matematika dengan rapi ya. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan belajarnya dengan belajar menggambar kerucut ya. Untuk menggambar kerucut hampir sama dengan menggambar tabung. Langkah pertama, tariklah garis. Misalkan garisnya saya pakai 3 cm. Silakan pakai penggaris dari 0 sampai 3 cm. Kemudian tentukan tengah-tengahnya, kamu tarik garis ke atas sepanjang 4 cm. Kemudian tarik garis seperti ini, tarik lagi garis seperti ini, baru kalian buat alasnya berbentuk oval seperti ini. Akhirnya bangun kerucut kita sudah selesai. Bagaimana dengan gambarmu? Sama dengan milik saya ya. Ya. Kalau ingin kita lihat lebih jelas, nanti gambar tabung seperti ini. Ini adalah jari-jari atau radius. Ini adalah tingginya, tinggi kerucut. Dan ini adalah garis S. Ya. Ini adalah garis S, bukan garis tinggi ya. Nah, sekarang tugas kalian, tugas 4, buatlah kerucut dengan diameter 4 cm. Gambar yang bagus ya. Kita lanjutkan, mana yang disebut rusuk? Nah, rusuk adalah perpotongan 2 sisi ya. Nah, ini yang disebut dengan rusuk pada kerucut. Perpotongan antara sisi lingkaran dan sisi yang ini ya. Berarti punya berapa rusuk ya? Iya, punya 1 rusuk. Ini bukan rusuk anak-anak, ini adalah garis S. Ya, garis S. Ini sebenarnya bentuknya melengkung kan? Kalau pada benda aslinya ini melengkung ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang akan kita pelajari mana yang disebut sisi ya. Nah, ini sisi yang pertama berbentuk lingkaran pada bagian alas. Sisi yang kedua, ini sisi yang kedua ya, garis bidang lengkung atau sering disebut dengan selimut. Nah, satu sisi berbentuk lengkung atau selimut, maksudnya yang ini. Kesimpulannya, sisi dari kerucut sisi dari kerucut adalah 2 sisi ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke mana yang disebut titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan 2 rusuk atau lebih. Ingat, kerucut hanya memiliki 1 rusuk, berarti tidak ada yang berpotongan ya. Kesimpulannya titik sudutnya adalah 0.
Manakah yang disebut bidang diagonal? Bidang diagonal tidak ada, jadi tidak punya ya. Kerucut tidak punya bidang diagonal. Manakah yang disebut diagonal ruang? Diagonal ruang. Ya, kerucut tidak memiliki diagonal ruang. Manakah yang disebut bidang diagonal? Sama, kerucut tidak memiliki bidang diagonal. Dan tugas 5, tentukan banyaknya komponen kerucut, mulai dari rusuk sampai bidang diagonal. Alhamdulillah, kelihatannya kalian semuanya sudah memahami materi kali ini. Agar ilmu kalian lebih bermanfaat, maka jika kalian sedang bermain atau sedang bepergian dan menemukan benda-benda seperti ini, maka kalian harus mengingat ciri-ciri atau komponen pada bangun tersebut. Terima kasih sudah belajar bersama-sama hari ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jika masih ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe ya. Hehehe.